Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Fadilah dengan NIM E1E1210008, jurusan Teknik Informatika Universitas Alus Oleo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini untuk materi pertama, yaitu materi if else. Materi kedua yaitu materi switch, jadi percabangan. Materi ketiga itu looping, dan materi keempat itu nested if. Untuk materi 1 dan materi 2, if else dan switch atau pemilihan percabangan. Jadi untuk suatu program, yaitu tidak selamanya akan berjalan dan mengikuti struktur secara berurutan. Jadi kadang program itu memiliki beberapa kondisi. Ada kondisi 1, ada kondisi 2, kondisi 3, dan seterusnya. Dan program itu dapat melompati suatu baris tertentu. Jadi misalnya kalau dia itu tidak sesuai dengan kondisi 1, dia itu akan lanjut ke kondisi kedua. Nah, terus untuk struktur pemilihan dan percabangan program akan berpindah urutan pelaksanaan jika suatu kondisi yang disyaratkan tidak terpenuhi, seperti yang saya maksud tadi. Untuk pemilihan percabangan model if, jadi ini model ketiganya, di mana if yang pertama itu kondisi 1. Nah, jadi nanti akan diisikan aksi-aksi yang dilakukan jika kondisi 1 ini sama dengan true, maka akan dieksekusi di sini. Tapi jika kondisi 1 itu bernilai false, maka dia itu akan lanjut ke kondisi kedua. Kalau kondisi kedua itu bernilai false, maka dia akan lanjut ke kondisi ketiga. Begitupun kalau kondisi ketiga itu salah atau false, dia itu akan lanjut ke else. Nah, else itu dilaksanakan jika semua aksi itu bernilai salah. Itu untuk percabangan if. Kemudian untuk percabangan model switch, jadi switch, terus kita masukkan nama variabel. Misal chase itu nilai 1, jadi di sini kita masukkan kode program yang nanti kalau kita jalankan nama variabelnya itu sama dengan jalankan ini yang kita mau masukkan variabelnya nanti itu sama dengan 1. Nah, kalau tidak sesuai kondisi yang di sini, maka dia itu akan lanjut ke chase kondisi kedua. Begitupun kalau kondisi kedua itu, maksudnya kondisi kedua itu akan dijalankan jika kondisi pertama itu tidak sesuai atau bernilai false. Nah, maka dia akan lanjut ke kondisi kedua. Terus apabila kondisi kedua ini bernilai salah, tidak sama dengan nilai 2, maka dia akan lanjut ke kondisi ketiga. Jadi nanti kita masukkan program yang dijalankan jika nama variabel sama dengan nilai ketiga. Nah, itu. Terus terus kita apabila kondisi ketiga itu bernilai salah juga, maka dia akan lanjut di default. Nah, default ini dijalankan jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Itu untuk percabangan model switch. Terus untuk contoh 1, buatlah algoritma atau flowchart dan program untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan itu ganjil atau genap. Jadi yang pertama, jadi variabel yang digunakan di sini integer. Untuk penyelesaian yang satu menggunakan flowchart. Jadi kalau flowchart itu pasti selalu diawali dengan mulai, kemudian kita inputkan nilai yang nantinya kita mau ketahui di ini bilangan
ganjil atau bilangan genap. Terus proses dimana sisa itu sama dengan nilai modulus 2 atau nilainya nanti habis dibagi 2. Nah, kondisinya jika sisa sama dengan 1. Nah, apabila sisa sama dengan 1, ini bernilai benar di sini. Bernilai benar, maka dia itu merupakan bilangan ganjil. Sementara kalau dia itu sisanya bukan 1, maka dia akan bernilai salah. Nah, kalau nilainya salah, berarti dia itu merupakan bilangan genap. Nah, setelah itu selesai. Untuk programnya, untuk programnya dari tadi untuk menghitung apakah dia ini nilai ganjil, nilai yang kita masukkan ini bernilai ganjil atau genap. Jadi yang pertama kita masukkan atau kita input, kita tuliskan struktur dari pemrograman C++, dan untuk mengetahui apabila ini merupakan nilai ganjil atau genap, kita masukkan nilai yang bernilai integer nanti di sini, yaitu nilai dan sisa. Terus kita masukkan cout masukkan nilai. Nah, terus cin nilai, terus kita kasih masuk proses dimana apabila kita ingin mengetahui nilai ganjil genap, dia tuh harus habis dibagi 2. Nah, nilai bagi 2. Terus kita masukkan kondisi, yaitu if kondisinya sisa itu sama dengan 1. Nah, nanti yang akan ditampilkan berarti nilai itu. Terus nilai ini berupa nilai ganjil. Nah, apabila tidak sesuai, maka dia akan ke else. Terus yang ditampilkan nanti cout. Nilai merupakan nilai genap. Kita coba jalankan. Oke. Ya, kita masukkan nilai, misal nilainya itu 7. Maka yang akan tampil ganjil. Karena sesuai dengan kondisi di kondisi pertama, berarti nilai tersebut merupakan nilai ganjil. Atau kita masukkan lagi nilai, misalnya nilainya 4, maka yang tampil adalah bilangan genap. Oke, itu mungkin untuk percabangan if. Baik, untuk contoh kedua, jadi kita akan buat algoritma dalam bentuk flowchart dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan. Variabel yang digunakan yaitu variabel integer. Untuk penyelesaiannya dalam bentuk flowchart, jadi dia itu diawali dengan mulai, kemudian kita inputkan nilai 3 buah nilai.
yaitu nilai A, nilai B, dan nilai C. Terus kita melakukan pengecekan kondisi, di mana kondisi pertama A itu lebih besar dari B dan A itu lebih besar dari C. Kalau kondisi pertama ini betul, maka nilai A adalah nilai terbesar. Tapi kalau kondisi ini salah, maka dia akan lanjut ke pengecekan kondisi selanjutnya, di mana kondisi selanjutnya itu B lebih besar dari A dan B itu lebih besar dari C. Kalau kondisi yang di sini buat nilai benar, maka nilai B itu merupakan nilai terbesar. Tapi kalau nilainya salah, maka nilai nilai C di sini maksudnya itu merupakan nilai terbesar. Kemudian selesai. Untuk program dari contoh kedua, jadi saya sudah tulis memang tadi. Jadi tipe data yang akan kita masukkan nanti itu tipe datanya integer untuk A, B, dan C, yaitu hasil. Jadi tadi saya habis ubah, kita ganti jadi A, B, C saja supaya lebih singkat. Oke. Nah, kita masuk ke pengkondisiannya, dimana nanti kondisinya itu A itu lebih besar dari B dan A itu lebih besar dari C, maka si outnya nilai 1, kita pakai nilai 1 saja. Nilai terbesar adalah, kita pakai kata nilai 1 saja. Ini saja. Jadi seperti ini nanti. Terus untuk kondisi kedua itu pakai else if, dimana nanti B itu lebih besar dari A dan B itu lebih besar dari C. Kemudian kita tampilkan si out, nilai terbesar adalah B berarti itu. Terus kalau kondisi kedua ini salah, maka dia itu akan dilanjutkan di else. Else ada tampilannya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan. Kita masukkan nilai 1, misal 19. Terus kita kasih masuk random saja. Maka nilai terbesar adalah nilai ke-79. Oke, itu mungkin untuk contoh kedua. Contoh ketiga, jadi kita akan buat algoritma dalam bentuk flowchart dan program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS yang dimasukkan. Misal NA itu sama dengan 20% dikali tugas, ditambah 30% dari UTS, dan ditambah 50% dari UAS. Jadi nilai huruf A itu jika nilai akhir itu lebih dari sama dengan 81 dan NA itu kurang dari sama dengan 100. Terus nilai huruf akan bernilai B jika NA itu lebih dari sama dengan 66 dan NA itu kurang dari 81. Terus akan bernilai C jika NA itu sama dengan lebih besar sama dengan 56 dan
kurang dari 66. NA akan bernilai D jika NA itu lebih besar dari sama dengan 40 dan NA itu kurang dari 56. Nah, apabila jika NA itu lebih dari sama dengan 0 dan NA itu kurang dari 40, maka dia akan bernilai E. Nah, jadi variabel yang digunakan itu bentuknya integer untuk nilai tugas UTS dan UAS. Untuk penyelesaiannya dalam bentuk flowchart, jadi yang pertama kita inputkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian kita menuju ke proses untuk mendapatkan nilai akhir, dimana nilai tugas itu 20%, ditambah nilai UTS 30% dan nilai UAS itu 50%. Kemudian kita cek ke kondisi yang pertama. Jadi kondisi yang pertama, NA-nya apabila NA-nya itu lebih dari sama dengan 81 dan NA itu kurang dari sama dengan 100, jika kondisi yang ini benar atau bernilai true, maka nilai hurufnya itu A. Jika salah, maka dia itu akan ke kondisi selanjutnya. Nah, terus jika kondisi kedua ini salah, dia akan ke kondisi ketiga. Nah, kalau kondisi ketiga juga salah, dia itu akan ke kondisi keempat. Tapi apabila keempat kondisi ini salah, maka dia akan nilai hurufnya itu akan bernilai E. Nah, setelah itu kita outputkan nanti nilai akhir dan nilai hurufnya. Nah, itu untuk flowchart. Terus untuk programnya, jadi tadi saya sudah bikin programnya. Nah, jadi untuk yang bentuknya integer itu untuk nilai tugas UTS dan UAS, sementara float itu untuk nilai akhir, dimana float ini tipe datanya itu nanti bilangan desimal atau bilangan yang ada koma-komanya begitu nanti. Kemudian untuk NH, dia itu bernilai char. Jadi char itu nanti tipe datanya variabel huruf A, B, C, D, E. Nah, itu. Terus kita tampilkan nanti kita tampilkan nilai tugas UTS dan UAS yang nanti akan kita inputkan 3 buah nilai ini. Terus nanti akan masuk ke proses ini untuk menentukan berapa nanti nilai akhirnya. Nah, kita pakai kondisi if. Jadi kondisinya seperti tadi, kita sesuaikan sama persis dengan dengan flowchartnya yang kita bikin tadi. Terus NH, apabila kondisi pertama ini benar, maka nanti nilai hurufnya itu A. Nah, kalau kondisi kedua benar, nilai hurufnya B. Kalau kondisi ketiga benar, nilai hurufnya C. Kalau kondisi keempat benar, nilainya D. Tapi kalau semua kondisi ini bernilai salah, maka nilai hurufnya itu nanti E. Nah, setelah itu nanti kita tampilkan output nilai angkanya berapa, terus nilai hurufnya berapa. Oke, kita coba jalankan. Jadi kita inputkan nilai tugas, misal tugasnya itu 90, terus nilai UTS nya itu 89, nilai UAS-nya 88. Nah, nanti akan tampil nilai angka dan nilai hurufnya. Nah, seperti ini. Jadi nilai angkanya 88 dan nilai hurufnya A. Baik, untuk materi ketiga yaitu materi tentang looping atau perulangan. Jadi di looping itu nanti ada suatu kasus di mana instruksinya itu akan atau pernyataannya itu akan dieksekusi berulang-ulang. Nah, itu jadi untuk instruksi yang dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Nah, itu instruksinya itu akan dikerjakan selama memenuhi kondisi tertentu. Nah, jika syarat kondisi ini masih terpenuhi,
maka pernyataan atau aksi itu akan terus dilakukan secara berulang-ulang. Tapi jika kondisi nanti tidak terpenuhi, maka akan keluar dari blok looping dan selesai. Nah, untuk struktur pengulangan looping, yang pertama ada struktur while, di mana kalau while dia itu yang pertama inisialisasi, kemudian while kondisi, kemudian nanti sini baris yang akan terus diulang-ulang selama kondisinya itu bersifat benar atau true. Nah, kalau sudah kondisinya itu sudah bersifat false, maka akan selesai. Jadi strukturnya itu inisialisasi, kondisi, dan langkah. Untuk struktur for, ini yang pertama itu inisialisasi, kemudian kondisi, baru langkah. Nanti setelah ini baru pi baris programnya itu, baru pi aksinya. Jadi nanti baru diulang-ulang di sini. Jadi dia inisialisasi, kondisi, langkah, baru aksinya. Untuk struktur do while, jadi dia itu yang pertama aksi, kemudian baru dicek kondisinya apakah dia ini bersifat true. Kalau true, dia itu akan terulang-ulang terulang-ulang lah pokoknya datanya, dan sampai datanya ini bersifat false. Nah, itu untuk struktur do while. Jadi ada perbedaan, tapi kurang lebih dia itu mirip-mirip sih, cuman beda struktur saja. Untuk contoh yang pertama, jadi kita akan buat algoritma dalam bentuk flowchart dan program untuk menampilkan teknik informatika sebanyak nilai yang dimasukkan. Jadi penyelesaiannya nanti tuh algoritma itu akan ditampilkan sebanyak berapa kali gitu. Nah, variabel yang digunakan itu nanti integer, dimana i dan n itu merupakan bilangan bulat. Nah, untuk penyelesaiannya dalam bentuk flowchart, dan nanti itu kita akan inputkan nilai n-nya berapa. Kemudian nilai i-nya itu sama dengan 1. Nah, apabila i itu kurang dari sama dengan n, maka dia itu, maksudnya jika kondisinya yang di sini benar atau true, maka akan ditampilkan teknik informatika. Nah, kalau sudah ditampilkan teknik informatika, i nanti ditambah 1. Nah, selanjutnya kembali ke kondisi ini. Selanjutnya cek kondisi lagi, kalau masih benar lagi maka terulang. Begitu terus sampai nanti kondisi di sini itu bersifat salah, kemudian selesai. Nah, untuk penyelesaiannya dalam bentuk program, jadi programnya nanti seperti ini. Jadi untuk i dan n itu merupakan bilangan integer. Jadi inisialisasi i sama dengan 1, kemudian nanti kita masukkan nilai n-nya berapa, dan kondisi dimana i itu kurang dari n nanti yang nilai yang kita masukkan. Nah, akan ditampilkan nanti itu teknik informatika sebanyak berapa kali. Kita coba jalankan. Misal kita masukkan nilai teknik informatika itu 10, maka akan tampil teknik informatika sebanyak 10 kali. Kita akan coba penyelesaiannya dalam bentuk perulangan for. Jadi kita coba kita matikan dulu. Oke. Jadi kita coba dalam bentuk for. Jadi kalau for kan tadi inisialisasi dulu, di mana ini kemudian i itu pengkondisian di sini kurang dari sama dengan n, i sama dengan i tambah 1.
Dan kita coba jalankan. Maaf Pak. Kita coba jalankan, misal kita kasih masuk 5, maka hasilnya seperti ini. Contoh kedua yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Jadi n nanti itu diinputkan. Misal kita inputkan 3. Jadi nanti yang akan ditampilkan itu bilangan kelipatan 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tentukan variabel yang akan digunakan, yaitu variabel n untuk nilai yang akan kita inputkan nanti, dan variabel i untuk inisialisasi. Nah, untuk penyelesaiannya dalam bentuk flowchart, jadi yang pertama kita masukkan nilai n-nya berapa. Nah, misal nilai n-nya tadi 3. Nah, i ini nanti sama dengan 3. Terus masuk ke pengecekan kondisi yang pertama. Kalau i itu kurang dari sama dengan 100, apabila pernyataan ini bersifat benar, maka akan ditampilkan i. Nah, setelah itu i-nya itu akan bertambah sesuai dengan nilai n yang kita inputkan, berarti bertambah 3. Nah, terus akan berulang lagi sampai kondisi yang ada di sini itu bersifat salah. Nah, setelah itu selesai. Nah, untuk programnya, jadi di sini yang pertama kita menggunakan while, dimana i itu sama dengan n. Nah, nanti kita coba jalankan nanti. Misal kita masukkan kelipatan 3, maka akan tampil kelipatan 3 dari 1 sampai 100. Nah, ini untuk dalam bentuk while. Terus kita coba dalam bentuk for lagi. Jadi kalau bentuk for, dia itu yang pertama inisialisasi. Kemudian kondisi di mana i itu kurang dari sama dengan 100. Baru i sama dengan i ditambah nilai n. Nah, di sini kita cout kan i-nya. Oke, kita coba jalankan. Nanti kita akan masuk kelipatan 5 misalnya. Maka akan tampil kelipatan 5 dari nilai 1 sampai 100. Contoh ketiga, jadi kita akan membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan program untuk memasukkan nilai. Jadi jika nilai yang digunakan itu bukan 0, atau yang kita masukkan itu bukan 0, maka program akan meminta kembali untuk memasukkan nilai. Nah, jika nilai yang dimasukkan 0, maka akan dihitung jumlah nilai yang dimasukkan dan selesai. Jadi kalau kita bikin algoritmanya, ini judulnya itu algoritma untuk memasukkan nilai sampai yang dimasukkan 0, dan akan dihitung jumlahnya. Untuk variabel yang digunakan n dan jumlah itu berupa tipe data integer. Untuk penyelesaian, jadi yang pertama itu mulai, kemudian jumlah itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai n-nya berapa. Habis itu akan diproses lagi jumlah sama dengan jumlah ditambah nanti nilai n yang akan kita masukkan. Nah, kalau n itu tidak sama dengan 0, maka dia itu akan terulang sampai apabila nanti yang kita masukkan nilai n-nya itu 0. Nah, kalau sudah selanjutnya
kita inputkan 0, maka dia itu akan ditampilkan jumlahnya. Nah, kemudian selesai. Untuk programnya, jadi di mana program ini n itu n dan jumlah sama dengan 0, itu tipe datanya integer. Ini untuk struktur do while. Jadi yang pertama kita mau inputkan nilai n. Nah, terus ada proses di sini di mana jumlah itu sama dengan jumlah ditambah n. Ketika atau while n itu tidak sama dengan 0. Jadi nanti akan terus dijalankan sampai nanti kondisi di sini tuh bersifat salah. Nah, misal kita kasih masuk 9. Dia tuh masih akan jalan karena kondisi di sini tuh salah. Karena dia bukan 0. Kita inputkan lagi 7. Dia tuh masih bersifat benar karena n di sini tuh tidak sama dengan 0. Nah, itu tadi maksudku. Kita inputkan lagi nilai 5. Jadi masih benar lagi. Nah, kalau kita inputkan nilai 0 itu kan berarti sifatnya salah. Maka akan dijumlahkan dengan nilai-nilai yang kita masukkan tadi. Oke, itu untuk materi keempat, yaitu materi nested if. Jadi dia itu di percabangan itu merupakan suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Jadi kalau nested if itu kondisinya biasa tidak hanya satu, tapi bisa lebih. Jadi nested if atau if bersarang itu merupakan percabangan if dengan struktur lebih kompleks. Jadi bisa jadi dalam kondisi if itu ada lagi kondisi. Jadi dalam if ada if. Itu. Nah, untuk contoh yang pertama, jadi ada tabel harga tiket per orang dengan tujuan Jakarta dan Bali. Ada kelas ekonomi dan VIP. Dan harganya juga. Jadi di sini sistemnya, kalau kita masukkan kode tujuan 1 itu berarti tujuannya Jakarta. Kalau kode tujuannya 2 berarti Bali. Nah, kalau kita masukkan kode kelas E itu berarti kelasnya ekonomi, sementara kalau V itu berarti VIP. Kemudian nanti kita inputkan jumlah tiket yang kita beli, kemudian nanti outputnya itu jumlah harga yang harus dibayar, dan kita tentukan variabel yang digunakan itu tipe datanya seperti apa. Oke, jadi untuk penyelesaiannya dalam bentuk flowchart itu yang pertama kita memasukkan tujuan, kelas, dan jumlah. Kemudian kita masuk ke kondisi yang pertama. Jadi kondisi yang pertama misal tujuannya itu sama dengan 1. Nah, kalau pernyataan ini benar, maka akan dicek kondisinya lagi di sini. Kalau kalau kelas yang dipilih ini E, kalau betul maka harganya 1 juta, kalau salah harganya 1.500.000. Nah, kalau sudah selesai akan ditampilkan total harga. Totalnya nanti proses totalnya nanti harga dikali jumlah. Nah, totalnya kemudian selesai. Tapi kalau kondisi pertama ini bernilai salah atau ternyata salah, maka dia itu akan masuk ke kondisi, kita sebut saja ini kondisi 1.1, ini kondisi 1.2. Nah, kalau sudah masuk ke kondisi 1.2, maka akan dicek lagi dia itu betul atau salah. Nah, kalau betul dia itu harganya 2 juta, kalau salah itu 2.500.000. Nah, setelah itu kita totalnya itu dari harga dan dikalikan jumlah. Nah, kalau sudah itu selanjutnya selesai. Untuk programnya sendiri, nah jadi dia seperti ini. Jadi untuk yang tipe data integer itu ada tujuan, jumlah, harga, dan total. Sementara tipe data
char itu untuk kelas. Ya nanti kita tampilkan misal tujuan. Jadi 1 itu Jakarta, 2 itu Bali. Nanti kita masukkan tujuan di sini, kita inputkan. Terus ada juga nanti kita tampilkan kelas apa, apakah dia ini kelas ekonomi atau kelas VIP. Nah terus jumlah tiket yang kita mau beli nanti misal 1 atau berapa. Terus apabila tujuannya ini 1, maka dia itu akan dicek lagi kondisinya, apakah kelas yang dia pilih ini ekonomi. Nah kalau ekonomi dia itu 1 juta. Kalau dia pilih kelas selain ekonomi berarti harganya 1.500.000. Nah kalau tujuannya ini bukan 1, maka dia itu akan ke else. Nah di else ini nanti akan dicek lagi. Kalau kelasnya ekonomi berarti harganya 2 juta. Sementara kalau kelasnya yang lain selain ekonomi berarti VIP, berarti harganya 2.500.000. Nah terus kita untuk mencari total harga, total yang harus dibayar, itu nanti harga dikalikan jumlah. Nah kita outputkan, kita tampilkan lagi total harga yang harus dibayar. Kalau kita jalankan seperti ini, misal kita pilih tujuannya itu Bali. Nah terus kita pilih kelas ekonomi misalnya, terus jumlah tiketnya 1, berarti harusnya itu harganya 2 juta. Jadi total harga harus dibayar 2 juta. Jadi sesuai dengan programnya sesuai dengan flowchart yang kita bikin tadi. Untuk contoh kedua yaitu kita buat algoritma atau dalam bentuk flowchart dan program untuk pengkategorian penduduk miskin atau tidak. Jadi variabel yang digunakan itu ada umur, terus ada tanggungan, ada pendapatan, ada biaya hidup. Untuk tipe data integer, sementara untuk tipe data char itu ada sekolah dan status kerja. Nah untuk penyelesaiannya dalam bentuk flowchart, jadi yang pertama itu nanti kita akan inputkan umur. Kalau umur itu lebih dari 18, nah kalau pernyataan ini atau kondisi ini bersifat benar, maka selanjutnya akan kita inputkan status bekerja. Nah apakah dia ini sudah kerja gitu. Masuk lagi ke kondisi selanjutnya, ini sudah kerja atau belum. Nah kalau sudah, itu akan selanjutnya kita diarahkan untuk masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Nah kalau biaya hidupnya sama dengan pendapatan per bulan atau jumlah tanggungan, hasilnya itu biaya hidupnya kurang dari 300.000. Nah kalau sesuai dengan pernyataan ini atau bersifat true, dia itu merupakan penduduk miskin. Kalau salah, dia itu bukan penduduk miskin. Nah kalau misal tadi di biaya hidup, di status sudah bekerja, dia itu belum bekerja, maka dia itu merupakan penduduk miskin. Dan kalau misal di kondisi pertama mengenai umur, dia itu tidak lebih dari 18 tahun, maka kita masukkan status sekolah, apakah dia ini masih sekolah atau tidak. Nah kalau masih sekolah, dia itu berarti bukan penduduk miskin. Sementara kalau dia ini tidak sekolah atau pernyataan ini salah, maka dia itu merupakan penduduk miskin. Gitu. Untuk penyelesaiannya dalam bentuk program, jadi mungkin kita langsung sambil jalankan saja. Nah yang pertama kita tuh disuruh untuk menginputkan
umur. Kalau umurnya lebih dari 18, misal kita coba misal 18 lah, terus dia ini sudah bekerja, kemudian kita akan ditanyakan jumlah pendapatan per bulan. Misal pendapatan per bulannya itu 2 juta. Selanjutnya akan ditanyakan jumlah tanggungan. Misal jumlah tanggungannya 6 orang. Dia ini bukan penduduk miskin karena biaya hidupnya itu masih di atas 300.000. Nah itu. Kita coba yang lain. Misal dia ini umurnya 23 tahun, sudah bekerja, pendapatannya itu 2 juta, jumlah tanggungannya itu 7 orang. Jadi dia ini merupakan penduduk miskin karena biaya hidupnya itu kurang dari 300.000 per bulan. Misal pada saat kita inputkan umur, jadi umurnya tuh di bawah dari 18 tahun, misal 10 tahun lah. Terus dia ini bersekolah, maka dia bukan penduduk miskin. Nah itu. Selanjutnya untuk contoh nomor 3. Jadi pada contoh kali ini kita itu kayak akan temukan kondisi. Jadi di dalam block if itu ada block looping, ada for, while, atau do while. Jadi misalnya terdapat 2 pilihan menu, di mana menu pertama itu bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Kemudian menu yang kedua itu faktorial. Jadi kalau kita pilih 1, maka program itu akan minta kita masukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Tapi kalau kita pilih 2, maka program akan minta kita memasukkan nilai dan akan menghitung nilai faktorialnya. Baik, untuk contoh ketiga dari nested if ini, untuk penyelesaiannya dalam bentuk program. Jadi nanti di sini kita akan tampilkan pilihan menu, di mana nanti ada pilihan nomor 1. Kalau kita pilih itu nanti kita akan menentukan kelipatan n dari 1 sampai 100. Sementara kalau kita pilih 2 itu nanti kita akan melakukan faktorial. Oke, mungkin kita coba jalankan saja. Oke. Jadi kalau kita pilih 1, dia itu akan menampilkan kelipatan bilangan. Bisa kita pilih 1. Oke, kita masukkan nilai kelipatan berapa nanti kira-kira. Misal kelipatan 5, maka akan tampil kelipatan 5 dari 1 sampai 100. Nah itu. Terus kita coba, misal kita pilih 2, kita mau faktorial, terus kita masukkan nilai faktorialnya. Misal nilai faktorial 5 itu harusnya 120, maka akan tampil nilai faktorialnya yaitu 120. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai penjelasan tentang materi algoritma dan pemrograman. Di antaranya ada materi if else, ada switch, ada looping, dan yang terakhir ada materi nested if. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.